pertanyaan sederhananya, jika ayam kawan-kawan yang kawan-kawan kurung, yang kawan-kawan kasih makan dengan bagus, kalau toh panennya masih sama dengan ayam kampung yang dipelihara secara tradisional, mendingan ayamnya dilepas saja. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Raja Monang. Jadi masih banyak kawan-kawan peternak pemula kita yang masih belum paham, masih belum duduk konsepnya antara memelihara ayam secara intensif dan memelihara ayam secara tradisional. Jadi pada kesempatan kali ini, mumpung pertanyaannya muncul, mumpung masih ada yang masih bingung, ya udah pada kesempatan kali ini kita bahas saja apa itu perbedaan antara pemeliharaan ayam secara intensif dan pemeliharaan ayam secara tradisional. Oke, jadi gini, pola pikirnya, kerangka berpikirnya harus kita dudukkan dulu, mindset berpikirnya harus kita dudukkan dulu agar konsepnya bisa duduk. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut atau kita bicara lebih jauh, ketika kerangka berpikirnya duduk, bicaranya jadi enak. Nah, jadi gini, memelihara ayam secara intensif atau dikandangkan baik-baik, dikasih makan bagus-bagus, lalu dipelihara dan dirawat, dikasih vitamin dengan baik, tujuannya adalah untuk mempercepat proses produksi. Jadi ayam yang dikandangkan dengan pola intensif, dikasih makan yang bagus, dikasih perawatan yang bagus, dikasih vitamin yang bagus, dikasih perkandangan yang bagus, tujuannya adalah agar si ayam ini cepat panen. Kalau kita bicara konsep masalah ayam kampung potong atau ayam kampung pedaging, tujuannya adalah si ayam kampung ini cepat gemuk, cepat berdaging, cepat dijual, dan cepat merubah ayam yang tadi ini berbentuk ayam, cepat dirubah menjadi bentuk duit. Nah, secara sederhananya adalah memelihara ayam secara intensif adalah untuk mempercepat proses panen. Jadi dibandingkan dengan proses tradisional, misalnya memelihara ayam itu butuh waktu berbulan-bulan. Bisa jadi untuk mencapai bobot 1 kg, bisa jadi dibutuhkan waktu 5 bulan sampai 6 bulan. Ketika ayam ini dikasih makan, ketika si ayam ini dikasih makan bagus-bagus, dikasih kandang yang bagus, dikasih perawatan yang bagus, dikasih vitamin yang bagus, kandangnya dirawat, kandangnya dijaga, semuanya dijaga secara baik-baik, si ayam ini harus cepat panen. Nah, jadi kawan-kawan, konsepnya harus duduk. Jangan dikasih makan, dikurung, dirawat setiap hari, diurus setiap hari, tapi panennya juga masih 6 bulan. Panennya juga masih 5 bulan. Nah, pertanyaannya adalah kalau masih panen 5 bulan, panennya masih 6 bulan, mendingan ayamnya kawan-kawan lepas saja. Kawan-kawan umbar saja, kawan-kawan lepas, kawan-kawan biarin cari makan sendiri, makan ulat, makan cacing, atau makan ngais-ngais tanah. Mendingan kawan-kawan biarkan saja ayam kawan-kawan lepas, cari makan sendiri, panennya juga 6 bulan. Daripada kawan-kawan kasih makan, kawan-kawan keluarkan biayanya, setiap sennya dari ayam itu juga harus dihitung. Pakannya harus dihitung. Vitaminnya harus dihitung. Listrik kandang untuk penerangan harus dihitung. Lampu kandang untuk pemanas harus dihitung. Vitamin ayam harus dihitung. Nah, ketika semuanya harus kawan beli dan kawan-kawan hitung, ayam ini harus cepat panen. Kalau toh panennya masih sama dengan ayam kampung yang dipelihara secara tradisional, mendingan ayamnya dilepas saja. Nah, ayam kampung yang dipelihara secara intensif dan dikandangkan baik-baik, itu tujuannya adalah untuk menghasilkan, mempersingkat proses panen, mempersingkat proses budidaya kita sebagai peternak. Nah, tadi kita sudah bicara tentang ayam intensif. Nah, ayam tradisional adalah ayam yang dipelihara secara tradisional adalah ayam-ayam yang dipelihara masih dengan metode yang lama. Jadi si induk ayam ini bertelur, setelah bertelur 12 sampai 15 butir, si induk ayam ini akan mengerami telurnya selama 21 hari. Setelah mengerami telurnya selama 21 hari, si anak ayam menetas. Nah, ketika si anak ayam ini menetas, itu akan dirawat, akan dipelihara oleh induknya itu
lebih kurang ya taruhlah 1,5 45 hari sampai dengan 60 hari. Setelah 45 hari sampai 60 hari, si induk ayam ini ngurus anaknya, si anak ini mulai disapih. Setelah anak ini pisah sama induknya, barulah si induk ayam ini akan dekat-dekat lagi dengan ayam jantan, ya membuka diri lagi lah dengan ayam jantan, lalu akhirnya kawin dan akhirnya bertelur dan siklusnya berputar kembali. Nah, memelihara ayam secara tradisional itu membutuhkan proses yang panjang, waktu yang panjang. Mulai dari bertelur, mengerami telur, telurnya juga tidak banyak, membesarkan anak, menyapih anak, setelah nyapi anak, kawin lagi, dekat-dekat lagi, PDKT lagi dengan ayam jantan, baru akhirnya bertelur. Nah, proses itu panjang dan memakan waktu yang banyak. Secara hitung-hitungan bisnis, proses panjang ini cuannya sedikit, kawan-kawan. Cuannya sedikit. Nah, triknya adalah kita harus produksi dengan cepat. Nah, jadi ketika ayam kampung ini dipelihara secara tradisional, si anak ayam tadi itu yang sudah disapih sama induknya, itu kalau mencari makan sendiri, seperti di kampung-kampung itu, jadi ayam dilepas pagi, kasih makan seadanya, cukup dengan dedak saja untuk ya ganti-ganti sarapan ayam lah. Nah, cukup dengan dedak, lalu ayamnya cari makan sendiri. Nah, yang seperti itu tambahan nanti ayamnya cari makan sendiri, tidur di pohon, ataupun masuk kandang, nanti ketika di luar dia hujan-hujanan, dingin-dinginan, segala macam. Nah, ayam yang dipelihara secara tradisional seperti ini biasanya untuk mencapai bobot 1 kg itu butuh waktu 5-6 bulan. Di satu kasus ada yang 4 bulan, tapi kebanyakan di angka 5-6 bulan untuk mencapai umur 1 kg. Makanya di lapangan namanya ayam bujang. Ayam bujang atau ayam gadis kalau kita di daerah Padang sini, daerah Sumatera Barat namanya ayam bujang atau ayam gadis. Jadi ayam itu sudah remaja, sudah besar. Nah, dia baru mencapai bobot 1 kg di umur-umur segitu. Kenapa? Karena si ayam ini cari makan sendiri, lepas sendiri, berlarian, main-main hujan, segala macam. Nah, ayam-ayam yang berbobot 1 kg di umur 5-6 bulan ini membutuhkan, memang kos produksinya sedikit, memang membutuhkan biaya pakan yang sedikit, tapi peternak, kawan-kawan peternak itu kalah di waktu. Nah, jadi saya sering mendapat pertanyaan, perbedaan antara ayam intensif dengan ayam yang dipelihara secara tradisional. Jadi bedanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau dipelihara secara tradisional, ayamnya dilepaskan seperti biasa, cari makan sendiri. Ayam-ayam yang dipelihara secara intensif, ayamnya dikurung. Dikasih makan bagus-bagus, dikasih vitamin yang bagus, dikasih perkandangan yang bagus. Nah, tujuannya ayam yang dikurung ini biar dia cepat panen. Cepat merubah ayam menjadi duit. Jadi cepat cuannya. Nah, sementara ayam yang dipelihara secara tradisional tadi itu membutuhkan waktu yang lama. Bisa jadi 5 bulan baru bisa dijual atau 6 bulan baru bisa dijual. Nah, pertanyaan sederhananya, jika ayam kawan-kawan yang kawan-kawan kurung, yang kawan-kawan kasih makan dengan bagus, kawan-kawan kasih vitamin yang bagus, kawan-kawan kasih perawatan yang bagus, jika panennya masih 5 bulan sampai 6 bulan, mendingan ayamnya kawan-kawan lepas saja. Jadi pola pikirnya harus kawan-kawan dudukkan dulu. Jangan nanti berpikiran untuk menghemat pakan atau untuk biaya produksi yang sedikit, ayamnya dikasih makan seadanya, dikasih makan dedak saja, atau dikasih makan malahan ayamnya dikasih dedak dengan kualitas yang jelek, yang banyak sekamnya itu. Lalu nanti kawan-kawan bertanya, loh kenapa ayamnya lambat panen padahal ayamnya kita kasih makan loh gitu. Nah, kawan-kawan harus tahu lagi pakan yang seperti apa, vitamin yang seperti apa. Jadi tujuan dari video ini saya bikin adalah untuk mengedukasi kawan-kawan bahwa pola pikirnya harus didudukkan dulu, mindset berpikirnya harus didudukkan dulu, kerangka berpikirnya harus dibentuk dulu. Loh, ini ayam tradisional,
Nah, ini ayam yang intensif. Ayam tradisional yang dilepaskan, cari makan sendiri, panen 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, ya wes, nggak apa-apa lah. Nah, ini ayam yang dikandangkan. Pakannya harus dibeli nih. Vitaminnya harus dibeli nih. Semuanya harus dihitung nih secara terperinci. Kalau semuanya harus dihitung secara terperinci, ayam ini harus cepat dijual. Nah, oke kawan-kawan, untuk video singkat kali ini, minggu ini, sekian dulu. Salam sukses dari saya, Monang Padminasution, Padang, Sumatera Barat.